Jauh sebelum dunia mengenal politik modern, jauh sebelum manusia mengenal sistem kekuasaan seperti hari ini, ada sebuah kisah yang justru menghancurkan logika itu dari akarnya. Kisah seorang pemuda yang tidak punya posisi, tidak punya perlindungan, tidak punya kekuatan militer, tanpa peralatan berat, tanpa gelar, tanpa sorotan. Ia bukan jenderal, ia bukan bangsawan, ia bahkan bukan figur yang diperhitungkan, namun justru mengubah arah sejarah sebuah bangsa. Satu visi luar biasa dari manusia yang bukan apa-apa. Kekuasaan hari ini tidak selalu datang dalam bentuk kerajaan. Ia datang dalam bentuk jabatan, pengaruh, uang, media, dan opini publik. Dan di titik ini setiap orang sebenarnya sedang diuji menjadi Daud kecil di lingkupnya masing-masing. Kisah yang bukan sekedar sejarah, melainkan cermin untuk setiap pemuda yang pernah diberi sedikit kekuasaan. Zaman penuh logika, sederhana namun berbahaya. Zaman di mana yang besar dianggap benar, yang kuat dianggap layak memimpin, dan yang menang dianggap paling pantas didengar. Hari ini, kita menilai seseorang dari angka, bukan dari nilai. Dari jabatan, bukan dari kejujuran. Dari pengaruh, bukan dari keadilan. Namun, jauh sebelum dunia mengenal politik modern, jauh sebelum manusia mengenal sistem kekuasaan seperti hari ini, ada sebuah kisah yang justru menghancurkan logika itu dari akarnya. Kisah seorang pemuda yang tidak punya posisi, tidak punya perlindungan, tidak punya kekuatan militer, namun justru mengubah arah sejarah sebuah bangsa. Dan anehnya, kemenangan itu bukan dimulai dari senjata, tetapi dari iman yang menolak tunduk pada ketakutan. Inilah kisah Nabi Daud alaihi salam. Kisah yang bukan sekedar sejarah, melainkan cermin untuk setiap pemuda yang pernah diberi sedikit kekuasaan. Pada masa itu, Bani Israel berada di bawah kepemimpinan Talut. Mereka sedang berada dalam situasi genting. Perang besar melawan pasukan raksasa yang dipimpin Jalut. Jalut bukan hanya musuh biasa. Ia adalah simbol kekuasaan yang menakutkan, sosok yang membuat pasukan gemetar bahkan sebelum perang dimulai. Kita melihat dari logika manusia, musuh besar kemungkinan besar pasti kalah. Namun jika kita melihat dengan kacamata iman, musuh besar sama dengan ujian kepercayaan kepada Allah. Ketika pasukan Talut diuji di sungai, hanya yang sabar yang boleh lanjut. Banyak yang gugur bahkan sebelum perang dimulai. Tinggallah kelompok kecil yang benar-benar siap mental. Dan di antara mereka ada seorang pemuda bernama Daud. Ia bukan jenderal, ia bukan bangsawan, ia bahkan bukan figur yang diperhitungkan. Namun di saat semua orang melihat ukuran musuh, Daud melihat sesuatu yang berbeda. Satu visi luar biasa dari manusia yang bukan apa-apa. Daud melihatnya dalam siapa yang memberi izin hidup dan mati. Ketika Jalut maju ke medan perang, suasana menjadi sunyi. Bukan karena tidak ada suara, tetapi karena ketakutan menelan suara. Pasukan besar yang kuat secara fisik justru lumpuh oleh rasa takut. Peristiwa ini menggambarkan bahwa yang besar tidak selalu kuat, akan selalu ada pada setiap masalah. Kecenderungan di mana kekuatan besar yang tidak berfungsi karena kehilangan iman akan musnah oleh kekuatan kecil yang bergerak karena keyakinan. Lalu Daud melangkah tanpa peralatan berat, tanpa gelar, tanpa sorotan, hanya dengan ketapel sederhana. Dan dalam satu momen yang sangat singkat yang tampak mustahil menjadi nyata, Jalut jatuh bukan karena Daud lebih kuat,
tapi karena Allah menunjukkan bahwa kekuatan manusia tidak pernah mutlak dan absolut. Di dalam Al-Quran menegaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fahazamuhum biidnillahi wa qatala Dawudu Jalut. Maka mereka mengalahkan mereka dengan izin Allah, dan Daud membunuh Jalut. Surat Al-Baqarah ayat 251. Setelah kemenangan itu, Daud tidak kembali menjadi orang biasa. Allah mulai meninggikan derajatnya hingga akhirnya Daud diberi hikmah, kerajaan, dan kemampuan memutuskan perkara dengan adil. Tertulis di dalam Al-Quran surat Shad ayat 26. Dan disinilah cerita berubah total, karena musuh terbesar tidak lagi berdiri di depan mata, tetapi mulai masuk ke dalam ruang keputusan. Daud dulu diuji oleh musuh yang terlihat. Daud kini justru diuji oleh kekuasaan yang tidak terlihat bentuknya. Allah bahkan memberikan mukjizat kepada Nabi Daud. Besi dilunakan di tangannya. Surat As-Saba ayat 10 dan ayat 11. Ia bisa membuat perlindungan dan kekuatan dengan ilmu yang Allah berikan. Di titik ini, ujian menjadi sangat halus. Karena semakin tinggi seseorang naik, semakin tidak terlihat bahayanya. Dulu Daud diuji oleh Jalut. Sekarang Daud diuji oleh dirinya sendiri. Dulu musuhnya adalah pedang. Sekarang musuhnya adalah ego, keputusan, dan kekuasaan. Dan inilah realitas yang sangat dekat dengan hari ini. Logika sederhana menganggap seorang pemimpin lebih masuk akal runtuh karena tekanan dari luar. Namun hari ini, seringkali kita melihat pemimpin yang runtuh karena tidak mampu mengendalikan dan mempertahankan dirinya sendiri. Jika kita tarik kisah ini ke dunia sekarang, maka kita akan melihat pola yang sangat familiar. Kekuasaan hari ini tidak selalu datang dalam bentuk kerajaan. Ia datang dalam bentuk jabatan, pengaruh, uang, media, dan opini publik. Dan di titik ini, setiap orang sebenarnya sedang diuji menjadi Daud kecil di lingkupnya masing-masing. Seorang pemimpin keluarga, seorang pejabat publik, seorang pemilik bisnis, bahkan seorang dengan pengaruh di media sosial. Kita melihat dunia yang sering menjadikan kekuasaan sebagai tujuan, sementara Daud yang menjadikan kekuasaan sebagai ujian. Kita melihat kekuasaan mengubah manusia, sementara Daud adalah manusia yang benar, yang justru tidak berubah karena kekuasaan. Dan inilah inti krisis zaman ini. Zaman ini bukan kekurangan orang pintar, tapi kurangnya orang yang tetap benar saat diberi kuasa. Kisah Nabi Daud alaihissalam tidak pernah memuliakan sebuah kekuasaan. Justru sebaliknya, kisah ini memperingatkan bahwa kekuasaan adalah ujian yang paling halus, paling sunyi, dan paling berbahaya. Karena banyak orang tetap baik saat tidak punya apa-apa, tapi hanya sedikit yang tetap adil saat memiliki segalanya. Daud tidak dikenang karena ia mengalahkan Jalut. Banyak orang bisa memenangkan satu perang, tapi Daud dikenang karena setelah kemenangan itu, ia tidak kalah oleh dirinya sendiri. Dan mungkin pertanyaan yang paling penting untuk kita hari ini bukan apakah kita bisa menjadi Daud, tetapi apakah kita masih akan menjadi benar ketika kita berada di posisi seperti Daud? Karena pada akhirnya sejarah tidak hanya mencatat siapa yang menang perang, tetapi siapa yang tidak berubah ketika diberi anugerah memiliki kekuasaan.